Saat semua orang panik jual, dia justru masuk borong saham MS. Jalanan dan mereka itu membuat keputusan berdasarkan ya feeling gitu. Oh harusnya kalau misalnya kita jual di angka 2 juta, ini masih masuk lah gitu. Mereka nggak ngecek COGS kayak gimana, HPP-nya kayak gimana, lalu dari segi sales pipeline itu kayak gimana, lalu misalnya as simple as misalnya kayak gini deh, misalnya lu sewa-sewain ruko gitu. Lu sewa-sewain ruko pun, most likely orang-orang yang sewain ruko pun juga nggak tahu occupancy rate persentasenya itu berapa. Ya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, itu apakah sewa 70%, 60%, orang cuma ngitung gitu. Dari harga 10M, gue bisa sewain 100 juta. Berarti gue dapatnya 10% gitu. Ngitungnya dari situ gitu. Bukan ngitung dari, yang kosong kayak gimana? Ya, yang 30% kosong, lalu harus sewain, harus bayar ke property agent juga gitu. Jadi apalagi di perusahaan gitu, kalau misal sesimpel investasi aja itu sebenarnya masih pakai feeling-feelingan gitu kan. Jadi kebanyakan perusahaan itu tuh tidak bicara antara satu divisi dan divisi lainnya. Kalau misalnya kita ngomongin accounting misalnya. Accounting itu misalnya mereka bikin pakai Google Sheet sendiri. Habis itu tim sales mereka kirimin penawaran pakai Word document sendiri. Habis itu tim project punya note sendiri. Tim legal punya dokumentasi sendiri. Habis itu tim finance, kalau misalnya mereka mau mengajukan, mereka cuma taruh di Gmail doang, itu nggak di save secara rapi. Jadi datanya itu pada saling berserakan semua. Otomatis owner pun juga sangat sulit untuk mendapatkan data sales pipeline-nya kayak gimana, penjualannya itu udah berapa, ya kan? Mereka punya COGS berapa, mereka punya net profit margin itu berapa, itu sangat sulit gitu. Dan soalnya ya antara divisi pun mereka juga tidak punya visibility. Toh yang ngerti datanya masing-masing itu cuman dia sendiri yang bikin. Ini yang gue disebut sebagai perusahaan ini tidak memiliki SSOT. SSOT itu adalah single source of truth. Di mana satu perusahaan ini mengimplementasikan satu sistem dan semua divisi itu menggunakan satu sistem yang sama. Sehingga si bos itu bisa lihat semua divisi dokumentasi itu seperti apa, data-data itu seperti apa. Mungkin sebenarnya gini, sebenarnya gue kepengen share screen aja. Gue ngomongin detailnya yang gue pakai Odoo, cara itu kayak gimana dan kenapa itu berguna untuk menjadi SSOT. Gue share screen aja. Gini deh, gue bakal demoin ya. Cuma nanti tim gue bakal bikin kosongannya aja. Soalnya kan pakai angka-angka yang real semua kan, yang gue sekarang lagi buka. Jadi supaya teman-teman ngerti, nanti gue bakal overlay satu share screen yang pakai demo account supaya teman-teman ada gambaran gitu ya. Oke, ini gue sharing pakai gue punya account ya, tapi nanti kita bakal timpa pakai yang dummy. Jadi di Odoo ini kalau misalnya kita lihat secara proses dari quotation sampai invoice dan payment itu kecatat dengan jelas, namanya itu log note. Jadi kita bisa lihat siapa aja yang revisi, nominal yang berubah itu dari berapa jadi berapa, apakah udah dikirim dan confirm quotation-nya, dan kalau misalnya udah, ini bakalan jadi invoice. Lalu kita bisa lihat juga detailnya, apakah ada perubahan nominal, udah dikirim ke klien atau belum, status payment-nya kayak gimana, dan lain-lain. Dan ini juga udah terintegrasi dengan detail projects-nya. Jadi dari sale order, ini udah nyambung sama project-nya, dan view-nya itu Gantt chart, jadi kita bisa lihat pengerjaannya itu masih berapa lama, dan di tahap mana. Jadi ini tuh bisa bikin kita sebagai owner itu planning gitu. Dari segi manpower itu kayak gimana? Apakah udah efisien atau belum? Mereka ini lagi pada ngapain? Dan setelah project ini selesai, itu mereka udah ada project yang lagi pending atau belum? Soalnya kita sebagai owner kita nggak boleh ngasih jeda kan. Kalau misalnya jeda itu sampai 2 minggu, mereka yang nganggur, mereka juga bakal kebingungan mereka yang ngapain gitu. Lalu ini dari segi invoice, ini juga langsung connect ke accounting. Dan dari segi app accountingnya kita bisa lihat di bagian reporting P&L semua proses tadi waktu kita bikin invoice itu udah masuk ke revenue. Dan kita bisa juga lihat detail revenue-nya, ada sales-nya, kita bisa lihat general ledger, kode-kode invoice-nya, dan kalau misalnya kita klik lagi cek journal entry-nya, ini ada isi detail keseluruhan yang tadi, dan balik lagi. Ini nyambung sampai kalau misalnya kita mau cek sale order-nya, projects-nya, dan apa aja task list dari projects-nya. Jadi secara sistem, aplikasi kayak misalnya Odoo, itu bakal ngebantuin owner untuk menganalisa. Tapi analisa itu adalah step 2.
Step pertamanya adalah kita harus bisa menyajikan data. Kalau misalnya owner itu datanya masih terpencar-pencar, antar divisi itu masih pakai sistem yang berbeda-beda, dan mereka ada yang ngerti barangnya masing-masing itu cuman yang bikin doang, otomatis owner itu nggak bisa lihat. Kalau misalnya owner nggak bisa lihat, owner nggak bisa analisa. Gara-gara owner nggak bisa analisa, makanya owner bikin keputusan berdasarkan feeling. Jadi kalau misalnya lu mau memposisikan diri sebagai owner, lu harus bikin ownernya itu upgrade. Supaya owner itu bisa masuk ke level kedua dari yang perusahaan kecil yang masih penjualan itu kecil, makanya kalau misalnya pakai daya instan sendiri itu masih bisa, ke owner yang sistematis, lu bisa mulai bantuin dari step pertama, yaitu lu implementasi SSOT, lu implementasi sistem. Apakah mudah atau enggak? Tidak. Ya, nggak semua owner itu terbuka untuk mengimplementasi sistem. Ada yang kebanyakan mungkin ngerasa, ya gue gini-gini aja, oke, gitu ya. Tapi ya, itu kan kayak jodoh-jodohan ya, kalau misalnya